Mungkin nanti juga nggak ada lagi yang bangunin sahur keliling pakai beduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Selizar Effendi. Nah, di video kali ini kita lagi-lagi mau sharing is caring seputar Ramadan di tengah pandemi Corona atau COVID-19. Buat kamu yang baru bergabung, pastikan sudah subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya supaya nggak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Kita kan udah tinggal Hamin satu ya. Ini kita syutingnya lagi Hamin 1 atau Hamin 2. Hamin 1. Tinggal nungguin sedang isbat. Iya, menuju Ramadan ya, artinya yang penting Ramadan udah sebentar lagi, sudah di pelupuk mata gitu. dan yang bikin Berbeda dari Ramadan sebelum-sebelumnya, di Ramadan kali ini kita sedang dilanda atau menghadapi sebuah wabah yang belum kunjung hilang juga dari negeri ini, dan pastinya ini membuat seluruh umat muslim di seluruh dunia ya, nggak cuman Indonesia, pasti merasakan kesedihan karena jelas pasti bakal beda banget yang kita jalani nanti dengan tahun-tahun sebelumnya. Yang dikenalkan Ramadan itu gembiranya bisa ngumpul sama orang-orang yang bahkan lama kita nggak pernah ketemu, bahkan sampai teman SD pun bisa kita ketemuin tuh di Ramadan karena banyak acara-acara di Ramadan. Iya, biasalah kalau bulan Ramadan itu kan biasanya kita ngadain buka bersama ya, dan itu menjadi ajang silaturahmi kita dari yang tadinya teman SD, teman SMP, teman SMA, teman kuliah yang sekarang udah kerja dan punya keluarga masing-masing. Dengan adanya momen itu kita jadi bertemu kembali, saling sapa, saling menanyakan kabar, dan itu bisa menambah relasi juga. Dan pasti dengan adanya COVID-19 ini, nah itu pasti akan berbeda kali ini karena kan ada namanya PSBB ya, pembatasan sosial berskala besar, dan itu akan sulit terjadi yang namanya ngumpul-ngumpul lagi. Apakah nanti ngumpulnya dengan online? Mungkin aja kalau misalnya kayak mau ngadain kajian. Mungkin nanti juga nggak ada lagi yang bangunin sahur keliling pakai beduk, karena dulu di daerah rumah aku tuh remaja-remaja ataupun anak kecil kalau misalkan udah waktunya sahur, mereka akan keluar dan menuju masjid, kemudian mereka ngambil gerobak beduk untuk didorong sambil dipukul-pukul keliling pergang gitu, dan itu bikin ya terasa banget gitu Ramadannya. Dan kalau misalnya di kondisi yang sekarang ini pasti bakal nggak ada lagi yang kayak gitu. Ya palingan dengan rekaman dari masjid-masjid aja mungkin. Iya, paling ada marbot masjidnya aja yang pakai mic gitu, teriak-teriak untuk bangunin. Atau enggak punya alarm masing-masing. Nah, mungkin teman-teman nanti akan bisa mensiasati bagaimana caranya bisa menghadapi Ramadan yang berbeda kali ini. Iya, dan pastinya yang biasanya pertama kita sebenarnya bukan dari buka bersamanya aja sih ya, yang paling penting banget itu adalah kita akan kehilangan momen yang namanya sholat tarawih berjamaah. Itu sebenarnya yang pengen pertama tadi kita omongin, yaitu yang biasanya kita melaksanakan sholat tarawih di masjid bareng-bareng, berangkat bareng dari rumah sama keluarga, kemudian di sana juga ketemu jamaah yang lainnya, kita mendapatkan siraman kolbu dari ustadz, kemudian juga kita merasakan bener-bener suasana Ramadan itu seperti apa ya, dengan mendengar juga ocehan anak-anak kecil di masjid, di halaman masjid. Itu tuh menjadi sebuah suasana yang benar-benar bakal kita rindukan banget pastinya. Ya, dengan Ramadan kali ini pasti sangat berbeda. Dengan adanya COVID-19, kita menjadi bakal di rumah masing-masing. Tapi nggak perlu risau buat teman-teman, pasti khususnya di Indonesia dan atau di daerah perkampungan pasti kan dekat-dekat ya rumahnya ya, dengan tetangganya.
Nah, karena mungkin nggak bisa secara berjamaah besar di masjid, mendingan ajakin tetangganya masing-masing untuk sholatnya barengan. Misalkan di salah satu rumah saudara di yang dekat dari rumahnya. Karena kita juga rencana mau bikin sholat tarawih berjamaah buat keluarga aja ya. Iya. Dan kebetulan rumah kita tuh depan-depanan, samping-sampingan. Jadi insya Allah nanti Ramadan kali ini, walaupun kita nggak sholat tarawih di masjid, kita tetap bakal insya Allah sholat berjamaah tarawih di rumah bersama ibu, kakak-kakak, ipar, saudara, dan ponakan-ponakan ya, yang kumpul aja. Yang jauh-jauh sih enggak tentunya. Jadi salah satu alternatif buat kita di masa-masa sekarang ini. Jadi jangan sampai kehilangan esensinya dan berlalu begitu aja. Iya, jangan karena kita nggak diadakan sholat tarawih di masjid berjamaah, terus kita blast aja gitu, kayak bener-bener nggak ngerjain sama sekali tarawih di rumah. Itu sayang banget ya, karena ya sholat tarawih itu hanya 1 tahun sekali, hanya selama Ramadan aja. Di bulan-bulan yang lain kan nggak ada sholat tarawih, jadi sebisa mungkin dimaksimalkan. Dan mungkin yang kedua itu adalah yang nantinya berbeda dari yang selama nggak COVID dan sekarang jadi COVID, yaitu adalah menjelang berbuka puasa ya. Iya. Ngabuburit atau mencari takjil. Benar, biasanya kan semua umat muslim nih yang melaksanakan ibadah puasa, cari takjil, berburu takjil sambil ngabuburit. Dan saudara-saudara kita juga yang biasanya berdagang pada saat menjelang maghrib itu menjadi sebuah ladang pencarian rezeki mereka, dan itu menjadi sebuah pemasukan juga. Nah, kita nggak tahu nih nanti Ramadan kali ini bakal ada yang tetap dagang takjil atau enggak, kita nggak tahu. Tapi pesan aja buat teman-teman, kalau memang tetap mau berburu takjil, sangat perlu diperhatikan penggunaan masker, penggunaan sarung tangan, kemudian juga gak perlu berbondong-bondong keluar, cukup 1 orang aja perwakilan dari 1 keluarga yang berburu takjil keluar. Dan juga pada saat membeli takjil di luar itu jangan sampai berkerumun dengan pembeli yang lainnya. Artinya kalau memang melihat ada sebuah tempat yang terlihat berkerumun, ya lebih baik kita mencari yang lain aja, karena itu juga nanti pasti bakal ditegur sama penduduk setempat gitu. Dan esensi yang bakalan berbeda tuh mungkin nanti kita takjilan online ya kebanyakan. Betul. Banyak yang mesen dari online, jadi harus disiap-siapin tuh apa yang mau dipesan. Nah, daripada bingung mau beli takjil kemana, sekarang kan juga udah banyak tuh teman-teman yang udah mulai update makanan-makanan secara online yang bisa dibeli juga, jadi nggak perlu keluar rumah, makanan itu bisa datang sendiri ke rumah. Salah satunya adalah yang akan kita makan kali ini mumpung masih belum puasa, yaitu ada cireng. Jadi kita sambil ngomongin Ramadan di pandemi corona, kita sambil makan cireng. Ini cirengnya, cirengnya ini langsung diimpor dari Serang, Banten. Impor atau ekspor? Ya, jadi kita dapat kiriman dari My Cireng rujak bumbu hot ya. Cireng ini beda banget dari yang lain karena satu cireng ini, satu bungkus ini isinya ada 15 plus bumbu rujaknya. Itu pedes banget bumbu rujaknya. Cireng ini tanpa bahan pengawet, jadi insya Allah aman. Dan karena dia tanpa bahan pengawet, dia ini tahannya hanya 5 hari dalam suhu kamar atau 1 bulan di dalam freezer guys. Jadi kalian bisa nyimpen ini selama Ramadan untuk stok di dalam freezer untuk buka puasa, buat temen cemil-cemilan misalnya setelah sholat taraweh. Dan ini enak banget. Dan ini bisa ada level-levelnya. Oh iya, ada levelnya ya ini level ya. Aku mau cobain ya. Level pedas. Udah plus sambal. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang lebih cuma Rp10.000. Aduh, bener. Satu gini Rp10.000. Isi 15. Satu bungkus isi 15. Harganya 10.000. Mudah-mudahan udah Ramadan gak naik. Ini tuh cirengnya ada aroma lada. Jadi ini udah pedes banget dari cirengnya aja. Terus ditambah bumbu rujaknya yang seger banget.
bikin kita tuh nggak bosan-bosan buat makannya, jadi kayak mau lagi gitu. A few moments later. Ramadan nanti pasti kita bakal kehilangan banget juga deh momen sholat Idul Fitri, iya gak sih? Nah itu hal yang paling ditunggu-tunggu tuh. Apalagi dengan namanya mudik. Idul Fitri itu pasti akan kehilangan banget momennya karena kan nggak bisa ngumpul-ngumpul. Mungkin bisa sholatnya ya bareng-bareng lagi dengan keluarga inti masing-masing di rumah. Dan untuk teman-teman yang khususnya para perantau yang mudik pastinya bakal nggak bisa mudik nih ya, kayak mereka kayak terjebak. Nah, jadi buat teman-teman yang keluarganya di Jakarta dan punya teman yang perantau, jangan lupa diajak teman-temannya, apalagi teman-temannya itu dekat dengan rumah kalian atau kos-kosannya dekat dengan rumah kalian. Jadi diajak, jangan sampai mereka terasa isolasi sendiri ya, karena kan Ramadan itu tempatnya kita kembali ke fitrah dan itu identik banget dengan maaf-maafan dan bertemu, atau kalau bahasanya ngariung lagi sama teman-teman atau sama keluarga. Jadi kalau misalkan tetangga kamu, teman kamu ada yang nggak mudik, coba diajak untuk kumpul bareng ya. Anggap aja kayak saudara sendiri, ajak makan bareng, karena kan dia juga pasti merantau di sini tuh sendirian. Jangan sampai dia merasa sendiri dan gak punya siapa-siapa gitu. Nah intinya, sekalipun kondisi Ramadan kali ini, tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, nggak ada ngabuburit, nggak ada buka bersama, nggak ada tarawih, nggak ada bangunin sahur, nggak ada anak-anak kecil yang bangunin sahur, gak ada juga sholat Idul Fitri. Semoga tetap tidak mengubah esensi ibadah puasa kita di bulan Ramadan dan juga tidak membuat kita kehilangan momen. Meskipun nanti di 10 malam terakhir kita tidak bisa melaksanakan itikaf di masjid, semoga di 10 malam terakhir itu kita tetap bisa melaksanakan amalan-amalannya, sholat tahajudnya, yang lainnya, tadarusnya di tengah malam, dan kita benar-benar tetap tidak kehilangan untuk berburu malam Lailatul Qadar. Jadi buat teman-teman, buat kita semua umat muslim di Indonesia dan di seluruh negeri di bumi ini, semoga tetap bisa melaksanakan ibadah puasa dengan khusyuk dan terus berdoa sama Allah. Semoga di tengah Ramadan nanti atau di penghujung Ramadan nanti tiba-tiba corona hilang dan kita jadi bisa melaksanakan sholat Idul Fitri. Amin. Amin ya robbal alamin. Kita juga memohon maaf ya apabila ada banyak kesalahan dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga di Ramadan nanti kita dapat diberi kesehatan dan dapat menjalankannya dengan sebaik. Buat teman-teman yang mungkin kenal aku, kenal suamiku, atau kenal kita berdua, kalau kita punya banyak kesalahan, kita mohon maaf, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dan semoga negeri ini bersih dari COVID-19 dan tidak ada lagi yang terinfeksi. Dan yang udah terinfeksi semoga segera disembuhkan sama Allah, dan semoga yang telah wafat karena COVID-19 Allah syahidkan dan Allah tempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa dan semoga kita semua menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan buat teman-teman jangan lupa untuk subscribe, like this video, dan juga kalau ada yang ingin ditanyakan silahkan komen di bawah ini. Dan nyalain loncengnya biar kamu gak ketinggalan video-video terbaru dari kita. Dan untuk kritik dan saran bisa langsung via direct message. Dan silakan teman-teman kalau ini bermanfaat silahkan share ke teman-teman yang lainnya. Jangan lupa untuk selalu share kebaikan dan semoga kita bertemu lagi di bulan suci Ramadan yang sebentar lagi akan datang. Dan aja pamit. Saya Rizal pamit. Mohon maaf kalau di sini banyak kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.